Welcome back YouTube channel Bang Adi Channel gitu ya, Vlog TV. Kali ini masih tetap kita mereact pertandingan yang nanti malam akan dilaksanakan di Qatar ya, antara timnas Indonesia U23 sama Yordania U23 ya. Kemungkinan besar pertandingan akan berjalan alot teman-teman, dikarenakan di satu sisi dari timnas Yordania dia akan bekerja mati-matian untuk mengalahkan timnas Indonesia, dan sebaliknya juga Indonesia akan mempertahankan minimal seri, kan lebih bagusnya kan menang. Itu keuntungannya kita udah mempunyai poin 3 ya teman-teman, poin 3. Dan yang jadi kita merasa yakin timnas Indonesia akan menang karena posisinya timnas Indonesia dalam keadaan full tim ya, dari back sampai striker, forward gitu itu komplit. Contohnya Justin Hubner sudah ada, Rizky Ridho, Pit, Komang Teguh ataupun Ferrari itu ada. Di sektor wingback ya, kiri atau kanan pun Arhan siap full fight. Terus si Rio Fahmi kalau di kanannya itu, ataupun Kelly James Troyer itu bisa tuh, itu bagus permainannya itu. Di tengah itu kemungkinan besar Ipar Jenner akan berduet dengan Nathan Ceaon ya. Di depannya akan kemungkinan prediksi saya ya teman-teman, kemungkinan di sebelah kirinya itu akan ada Marcelino, tengah Rafael Struijk, dan sebelah sisi kanan Witan Sulaiman. Itu cocok sekali itu dengan formasi 3-4-3 ataupun 3-4-1-2 itu bisa, ataupun 2-1-3-4-2-1 itu cocok itu. Tapi kemungkinan besar ya Sintayong lebih tahu lah. Dan ternyata dari 4 negara ASEAN yang dinyatakan gugur ini, Malaysia. Sungguh disayangkan ya teman-teman. Saya padahal sudah mensupport agar Malaysia itu bisa mengalahkan Vietnam, tapi nasib berkata lain teman-teman. Lagi dan lagi timnas U23 Harimau Malaya itu kena bantai 2-0 terus tuh. Seperti seniornya itu yang kena bantai itu identiknya itu dengan 2-0, 0-2, 0-2, 0-2 terus. Ada apa dengan 0-2 ini? Itu yang perlu harus dipertanyakan sama warga plus 60 ke PAM-nya itu ya, ke Asosiasi Football Malaysia-nya itu, ke Datuk Hamidin tuh. Kenapa dengan identik 02 itu? Apakah jangan-jangan nanti turun lagi 2 peringkat dari ranking FIFA-nya? Sekarang kan posisinya ranking FIFA Malaysia itu 137. Jangan sampai 140 seperti
timnas Indonesia yang merangkak dari bawah sampai ke atas, dan inilah hasilnya, prosesnya gitu. Karena timnas Indonesia ini setiap pemainnya mempunyai jiwa nasionalis yang tinggi gitu teman-teman. Dan yang jadi perbedaannya itu timnas Indonesia nih, diasporanya sama pemain lokalnya itu tidak ada kata sekat pemain lokal ataupun non lokal gitu. Jadi kalau udah menyatu di tim, itulah timnas Indonesia gitu. Didukung lagi kalau pemain diaspora Indonesia itu dia mempunyai darah Indonesia dari kakek mamahnya, ibu bapaknya gitu. Makanya dia membela Indonesia itu mati-matian gitu. Itulah darah naturalisasi dari Indonesia. Kalau yang Datuk Hamidin ini kan diambilnya kan dari liga lokal yang bukan ada darah Malaysianya, disumpah menjadi warga negara Malaysia. Itu yang jadi ininya mirip-mirip Indonesia zaman waktu Gonzales lah, Christian Gonzales Eloko gitu. Tapi kali ini beda, maka dari segi permainan pun kelihatan cantik banget yang dibawakan oleh anak asuh Sintayong ini gitu teman-teman. Dan semoga nanti malam juga permainan anak-anak asuh Sintayong nih full tiki taka, sedikit long ball gitu ya. Kita harapnya sih jangan terlalu overconfident gitu. Harus kita selalu fokus pada pertandingan gitu teman-teman ya. Lain halnya dengan timnas Malaysia ya, sabar dulu ya kalian. Semoga di event pertandingan yang nanti ada ataupun yang nanti diselenggarakan oleh pihak AFC, kalian harus lebih baik lagi seperti timnas Indonesia U23 ya. Karena perjuangan yang bagus itu melalui proses yang berat teman-teman gitu. Dan kalau supporter pendukung timnas Garuda nih, meskipun kalah, dia tidak pernah mencerca pemain-pemain timnasnya gitu. Itulah kelebihannya. Jangan seperti penyokong Harimau Malaya gitu. Habis manis sepah dibuang. Lagi bagus-bagusnya disanjung, lagi jelek-jeleknya, lagi tak elok, tak lawa, kalian campakkan gitu. Jangan seperti itu. Karena pemain timnas juga kan manusia, bukan robot gitu loh teman-teman, plus 60 gitu. Oke, saksikan nanti malam pukul 22.30. Semoga Indonesia menang. Menurut prediksi gua sih skor mungkin 1-0 ataupun 2-0 untuk kemenangan timnas Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.